saya Rohadi Santoso. Saya Muslim mulai kecil. Sementara saya mendirikan Madrasah Aliyah Fathahilah di tempat kami. Saya pun sejak kecil di pondok pesantren sejak kecil. Artinya saya di pondok mulai saya bisa ngaji sekitar umur 4 tahun. Dan selama itu pula pendidikan formal saya pun di Islam. SD, saya di SD Islam. SMP, saya di SMPI Islam di tempat kami. SMA pun demikian. Dan puji Tuhan, saya masuk perguruan tinggi pun di basicnya Islam. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Senang sekali kami dapat terus menjumpai saudara untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar sukacita yang dari Tuhan. Saudaraku, jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dengan jalan demikian kita telah turut bersama-sama untuk memberitakan, menyebarluaskan kabar agung sebagaimana yang termaktub dalam amanat agung. Yesus berkata, "Pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya, bertobat, dibaptis, mereka akan diselamatkan." Haleluya. Saudaraku, kali ini saya ingin memberitakan atau sama-sama mengajak saudara untuk mendengar kesaksian yang luar biasa. Namun sebelumnya saya rindu firman Tuhan ini akan jadi bagian saudara. Paulus dan beberapa rekan mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Saudaraku, di dalam kita ingin bertemu atau bersungguh-sungguh melakukan kebenaran, seringkali iblis datang untuk membelokkan iman kita. Sebagaimana yang dialami oleh gubernur yang sangat cerdas di Pulau Pafos itu. Namun saudara-saudara, Tuhan punya banyak cara untuk membuka jalan bagi kita, sehingga kita bisa mendengarkan Injil dan percaya kepada Dia. Sekalipun orang-orang di sekitar kita berusaha untuk menghalangi jalan Tuhan itu. Sekalipun orang-orang di sekitar kita berusaha untuk membelokkan kita, menghalangi berita firman Allah. Namun sekali lagi, berita itu tidak pernah tertutup. Saudara, kalau gubernur di Pulau Pafos itu bisa mendengar Injil karena kecerdasannya, ia kemudian percaya kepada Yesus Kristus, maka kesaksian yang akan saudara dengar adalah seorang pendiri madrasah, ya, seorang jebolan pondok pesantren. Dari masa kanak-kanak hingga ia kuliah, ia ada dalam pondok pesantren. Sebuah ajaran dan sebuah tindakan ketaatan kepada agamanya. Namun saudara-saudara, akan kita saksikan bersama bagaimana ia menyaksikan ia boleh percaya kepada Yesus Kristus. Sama-sama kita akan saksikan kesaksian berikut ini. Namun sebelumnya saudara-saudara, kami terus mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara-saudari
untuk kiranya terus mendukung kami dalam doa dan dana dalam pembangunan gedung gereja serta pusat pelayanan penginjilan di kota kami. Setiap bantuan Bapak Ibu Saudara dapat dikirimkan di nomor rekening yang tertera di atas ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami terus mengumpulkan dana untuk kembali memulai lagi pekerjaan pembangunan ini yang sempat terhenti selama kurang lebih 3 bulan oleh karena adanya orang-orang yang jahat hatinya yang berusaha menghalangi pembangunan tersebut dengan mempersulit kami untuk memperoleh berbagai izin, memperoleh berbagai surat-surat yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut. Namun Tuhan tetap membela kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih atas setiap uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami doa supaya Bapak Ibu diberkati, tolong diberi damai, diberi sejahtera, dan diberikan berkat-berkat terus melimpah. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat malam, salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya Muslim. Perkenalkan dulu, nama saya Rohadi Santoso. Saya Muslim mulai kecil. Sementara saya dulu pernah mendirikan madrasah aliyah Fatahillah di tempat kami. Saya pun sejak kecil di pondok pesantren sejak kecil. Artinya saya di pondok mulai saya bisa ngaji sekitar umur 4 tahun. Dan selama itu pula pendidikan formal saya pun di Islam. SD saya di SD Islam, SMP saya di SMPI Islam di tempat kami, SMA pun demikian, dan puji Tuhan saya masuk perguruan tinggi pun di basicnya Islam. Saudaraku semua yang terkasih, perubahan saya itu terjadi mulai tahun 2012. Pada waktu itu saya ditemui seseorang yang katanya istri saya Tuhan Yesus. Istri saya yang bilang gitu. Tapi karena iman percaya saya waktu itu belum percaya mengenai Tuhan Yesus, ya saya nggak percaya. Pada Februari 2012, pada saat itu kira-kira jam 12 malam, saya nggak bisa tidur waktu itu. Dan tidur saya di kursi, di sofa, di kursi. Nah, di kursi itu sekitar jam 2 pagi. Saya antara tidur dan tidak tidur, seperti orang kelindian gitu loh. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya sadar bahwa saya masih sadar, artinya saya nggak tidur. Pada waktu itu saya diajak jalan-jalan oleh seseorang, dan suasana pada waktu itu seperti kekuning-kuningan gitu loh. Seperti kalau pada waktu sore hari, Bapak Ibu sekalian. Sore hari itu kan lek wong Jawa ngarani Candi Olo gitu loh. Nah, pada waktu itu suasana di tempat kami berjalan itu nggak ada gunung. Tidak ada gunung, rata semua dan hanya pasir yang ada. Dan suasana itu gimana ya? Seperti matahari keling-kelingan awan itu. Jadi suasananya ya nggak panas, ya nggak terlalu dingin, suasana enak gitu loh. Tapi pada waktu itu saya diajak orang itu suasana hati saya itu luar biasa, damai sejahtera di situ ada. Seolah-olah
kita nggak punya beban hidup apa-apa pada waktu itu. Lah, terus jalan saya diberitahu, semuanya diberitahu. Oh inilah, ini eh, contohnya orang yang itu loh, ngerasani itu apa ya? Penggaweannya ngerasani, sering ngerasani orang, membicarakan orang. Seperti ini Pak, ini yang seringnya mencela orang seperti ini. Ini yang sering ngapusi orang, ini yang sering menggandakan uang seperti ini. Semua diceritakan. Dan itu ada di depan saya. Itu. Terus pada akhir perjalanan itu, dia berbicara kepada saya. Bicaranya gini, Bapak Ibu sekalian. Beliau ngomong ke saya, ikutlah aku, kamu akan saya selamatkan. Terus kan saya balik tanya, kan saya belum kenal orang ini. Sampean sopo, kamu siapa? Kok mau menyelamatkan saya? Berjawabnya beliau, saya adalah Firman. Keesokan harinya saya ngomong, Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong sama istri saya, karena istri saya itu dia menjadi anak Tuhan sudah lama, mulai kecil, tapi pernah murtad pada waktu nikah dengan saya. Beliau murtad mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Murtad sebentar, terus balik lagi. Saya nggak tahu kenapa. Nah, keesokan harinya saya cerita Bapak Ibu ke istri saya, Bu, saya tadi malam aku mau bengi ditemoni Gustimu. Saya bilang gitu. Saya tadi malam ketemu sama Gusti sampean. Loh, kok iso ngarani? Istri saya bilang, kok iso? Kok bisa loh ngarani lek kuwi Gustimu? Bilang kalau itu Gusti saya, Tuhan saya. Loh, kebetulan di rumah saya ada tanggalan, Bapak Ibu. Kalender. Nah, kalender itu saya nunjuk, itu loh seperti itu loh, Bu. Gambarnya yo koyo kuwi, seperti itu orangnya. Nah, terus istri saya bilang, sampean diomong, ya omong apa karo sampean? Dengan sampean bilang apa? Katanya mau menyelamatkan saya. Dan dia bilang dia adalah Firman. Tapi saya kan belum pernah tahu, juga belum mengerti, juga belum memahami masalah itu Bapak Ibu saya. Karena pada saat itu saya punya keyakinan sendiri yang tidak sama dengan istri saya. Sehingga keyakinan yang dibentuk saya mulai kecil sampai usia segitu itu tidak mudah menggoyahkan saya untuk percaya ke kepercayaan yang baru. Sehingga nggak ngefek Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah memberikan gambaran seperti itu pada saya. Nah, kejadian itu bulan Februari 2012, tapi tanggalnya lupa saya. Nah, karena waktu itu saya nggak percaya. Bukan belum loh, tapi nggak percaya. Karena saya pada waktu itu masih punya kepercayaan sendiri yang kami anggap bahwa kerjaan saya itu yang paling menyelamatkan saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya diberi sakit penyakit Bapak Ibu. Dan waktu itu saya diberi sakit yang namanya stroke. Nah, penyakit stroke itu kan luar biasa Bapak Ibu. Penyakit yang menyebabkan kematian. Dan waktu itu memang orang melihat saya mati. Karena ini tangan kiri ini separuh sama kaki ini habis sudah. Nggak bisa apa-apa. Gitu.
Jadi nggak bisa apa, sehingga saya dirawat di rumah sakit 10 hari pada waktu itu. Nah, pada waktu saya pulang dari rumah sakit pun belum bisa apa-apa, Bapak Ibu. Berkat doa istri saya yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan istri saya sekarang ada di sebelah saya ini, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendengar sendiri, ini nggak ada anu loh Bapak Ibu. Sebelumnya kita nggak ada connect sama istri. Sama istri nggak ada perjanjian apa-apa. Artinya mengalir gitu aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mendengar kesaksian dari istri saya yang begitu luar biasa mendoakan saya. Karena apa? Karena 2 kali Bapak Ibu saya kena stroke. Pertama tangan kiri dan kaki kiri. Kedua tangan kanan dan kaki kanan plus tidak bisa ngomong. Itulah luar biasanya seorang istri. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak itu punya istri, diman-eman. Ini Bapak Ibu sekalian, Bisa istri saya. Geser ke kiri sedikit Pak, geser ke kiri supaya ibunya kelihatan Pak. Ya, geser ke kiri lagi Pak, dikit ya, biar ibunya kelihatan. Oke, ya. Shalom Ibu. Ya, tulang rusuk yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yusuf, sangat terberkati. Di sini Tuhan, kesaksian Ibu. Bapaknya, ya kesaksian Bapaknya itu memang benar dan bukan rekayasa. Karena sakit stroke, kalau memang tidak sakit, terus ngaku sakit kan amit-amit jabang bayi ya Pak. Ini memang benar kejadian, ditegur sama Tuhan, kena stroke 2 kali. Tapi karena berkat pertolongan dari Tuhan, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya dengan iman saya, bahwa saya yakin suami saya sembuh. Pasti sembuh, itu keyakinan saya dalam doa saya. Karena di dalam firman kan dikatakan doa orang benar, itu pasti didengar. Itu Pak yang menjadi iman percaya saya. Untuk itu makanya saya yakin dan percaya dan Bapaknya ditemui sendiri sama Tuhan Yesus, itu bukan rekayasa. Sangat sulit Pak, kalau seandainya bukan Tuhan Yesus sendiri yang hadir, sangat sulit dan tidak mungkin kayaknya suami ikut kepercayaan dan keyakinan saya. Benar, karena Pak. Tuhan, saya percaya itu. Iya, saya mengamini Pak, saya yakin dan percaya berkat pertolongan dari Tuhan, karena saya punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Itulah keyakinan saya. Makanya setiap langkah, setiap apapun yang saya lakukan Pak, saya selalu dalam doa. Saya selalu dalam doa. Waktu sakit stroke itu tiap jam 12 saya doa Pak. Saya doa. Doa saya dengan tulus, saya menangis. Tapi saya yakin nanti suami saya sembuh. Berkat doa, berkat dari teman-teman semua mendoakan suami saya boleh pulih, boleh sembuh sekali. Sekarang boleh menjadi driver, maksudnya nyetir kemana-mana sudah luar biasa Pak. Karena berkat campur tangan Tuhan. Haleluya. Ya. Iman Ibu menyelamatkan Pak Rohadi, ya, puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Amin, dan Pak. Saya juga sangat percaya bahwa memang tidak mungkin kalau bukan Tuhan Yesus, Pak Rohadi tidak akan mungkin bisa menjadi pengikut Kristus, bisa percaya. Karena dari latar belakang tadi saya dengar Pak Rohadi ini mendirikan sekolah madrasah, ya. Iya, itu kan berarti Pak, kan dari situ aja sudah kelihatan imannya seperti apa. Bahkan masih kecil saja sudah dididik di pondok pesantren, bahkan perguruan tinggi juga basicnya Islam. Ya, itu menunjukkan ketaatan dan kesungguhan Pak Rohadi di dalam mengikuti agama sebelumnya. Itu kalau bukan Tuhan Yesus itu memang mustahil. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus sangat mustahil Pak Rohadi itu bisa berbalik dan sekarang bisa menyembah Tuhan Yesus gitu loh. Itu sangat tidak mungkin. Pak. Amin, ya. amin. Baik, Bu, terima kasih ya Pak, atas dukungannya buat Pak Rohadi, sehingga Pak Rohadi bisa sekarang ini bisa percaya Tuhan Yesus.
Ya, silakan Pak Rohadi dilanjutkan Pak Iya, kesaksiannya. iya. Yesus hidup. Itu tadi Ya. Bapak Ibu sekalian, istri saya yang begitu luar biasa dalam kehidupan iman percaya saya saat ini. Bapak Ibu sekalian, memang pada waktu itu saya masih punya kepercayaan yang saya anut, dan saya tidak mudah untuk percaya pada sesuatu yang saya sendiri belum pernah menyatakan. Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan saya sampai runtuh, keimanan saya sampai runtuh? Pada waktu itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada gerakan hati saya pada tahun 2015. Gerakan hati saya itu menyuruh saya membuka Alkitabnya istri saya, yang selama ini belum pernah saya lakukan. Karena yaitu saya punya iman percaya sendiri. Nah, saya dengan hati-hati Bapak Ibu. Soalnya saya takut kalau istri saya tahu dikiranya, wah sampean pengen melok aku ah. Nah, saya takutnya gitu. Maka saya mengambilnya pun dengan hati-hati, membukanya pun kita delik apa singitan. Nah, kita dengan sembunyi-sembunyi Bapak Ibu sekalian dan saudaraku. Dan kebetulan saya buka pertama itu di Alkitab itu, apa yang kami temui, apa yang saya temukan di situ Bapak Ibu. Pertama buka sekali, brek, yang mata saya itu melihat ke Matius 22 ayatnya yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waduh, saya membaca itu langsung lemas Bapak Ibu, saudaraku semua. Kenapa lemas? Begitu luar biasanya firman. Begitu luar biasanya Alkitab mengajarkan orang Kristen seperti itu. Kita disuruh mengasihi sesama kita. Tidak memandang dia agama Kristen, dia agama Islam, dia agama Hindu, dia agama Buddha atau Konghucu atau apapun. Pokoknya masih berwujud manusia. Kita harus kasihi. Dari situlah terjadi pertempuran yang luar biasa pada diri saya, Bapak sekalian. Dan itu pun belum bisa meruntuhkan tembok iman percaya saya waktu itu untuk saya terima Yesus, belum bisa. Itulah Bapak Ibu. Karena memang doktrin kami luar biasa. Oleh sebab itu, itulah saya. Saya orangnya kan nggak mudah percaya Bapak Ibu sekalian. Orang aku nggak gitu, saya orangnya. Dan dari situ Bapak Ibu, sekali lagi saya ditipu oleh istri saya. Pada waktu itu ada pergerakan pria sejati. Dan itu memang luar biasa untuk saya. Dan menjadi titik balik saya untuk terima Yesus. Tanggal 4 November 2018 Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu hari Minggu Bapak Ibu. Istri saya mau berangkat gereja tapi mandi dulu. Nah, sekitar jam 5 pagi ada sesuatu yang jatuh. Dari mana saya nggak tahu, yang mengenai kepala saya ini. Nah, setelah jatuh itu rasanya dingin, damai, wis luar biasa. Lah,
saya disuruh jalan, Bapak Ibu. Yang menurut saya nggak tahu, saya sendiri nggak tahu. Nah, suara itu terdengar di telinga saya, Bapak Ibu. Awakmu melakukan, saya berdiri jalan. Lah, di rumah saya kan ada orang tua. Orang tuanya istri saya. Umurnya sudah 100 tahun. Saya tiap pagi kan nggodok nih banyu, masak air untuk beliau untuk mandi. Dan biasa saya bangun itu langsung ke dapur untuk menanak air untuk mbae, untuk mboe, untuk orang tua saya. Itu. Nah, pada waktu itu saya nggak bisa, Bapak Ibu. Pada waktu itu saya tidur di kursi yang sama dengan waktu tahun 2012. Di kursi yang sama, jatuh sesuatu yang dari mana saya nggak tahu, yang jelas mengenai kepala saya dan saya suruh jalan. Lah, seharusnya saya jalannya itu ke dapur. Lah ini saya suruh jalan ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi ada istri saya yang mau mandi, tapi belum mandi loh ini. Belum mandi. Nah, di situ saya disuruh ngomong. Aku melok yang gereja. Aku ikut ke gereja. Terus istri saya pun nggak percaya. Kok moro-moro ngomong gitu? Kok tiba-tiba bisa ngomong gitu? Melok yang gereja. Kok begitu mudahnya? Padahal selama ini kan kuat sekali. Nggak percaya istri saya. Iki ojo guyon, katanya. Jangan gurau. Oh yang gereja nggih guyon, katanya. Enggak, aku melok yang gereja. Tapi aku minta syarat supaya saya bisa ikut kamu ke gereja. Syaratnya apa? Pagi harus mandi. Yang kedua kita harus doa sebelum kita berangkat ke gereja. Yang ketiga, dari rumah ke gereja itu harus jalan. Itu Bapak Ibu. Dan yang keempat, saya disuruh duduk di sebelah kanan paling depan. Itu perintahnya. Dan perintah itu terdengar di telinga saya. Tapi nggak tahu siapa yang ngomong, saya juga nggak tahu. Nah setelah itu kami mandi, kami pun berdoa sebelum kami berangkat ke gereja. Dan kami pun jalan, kebetulan nggak jauh dari rumah kami untuk ke gereja. Nah, dari gereja saya disuruh duduk di sebelah kanan paling depan. Nah, disinilah keajaiban terjadi juga Bapak Ibu sekalian. Tempat yang seharusnya saya duduki atas perintah suara tadi, itu sudah diduduki orang. Dan orangnya pergi pindah sebelum saya datang. Awalnya saya nggak tahu. Terus orang yang duduk tadi itu ngomong sama saya. Pada waktu sudah selesai ngomong, pada saat selesai ibadah ngomong, Mas, tempat duduk kuwi mau wis tak lungguhi. Tempat dudukmu sudah saya duduki. Tapi nyapa aku rasanya ora penak. Rasanya itu nggak enak duduk di tempat duduk itu. Aku pindah. Padahal ini suami istri, Bapak Ibu. Nah, disitulah luar biasanya Tuhan. Nah, setelah sampai di rumah, diterangkan Bapak Ibu. Nah, kenapa harus mandi? Kalau Bapak Ibu sekalian mau ke kantor desa atau kantor apapun, kita harus rapi. Apalagi kita menghadap Tuhan. Sang Juru Selamat kita semua. Maka harus yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa dulu. Pada pagi hari, kita harus berdoa. Minta petunjuk Tuhan. Gimana Tuhan hari ini? Kita harus berjalan. Semuanya kita serahkan pada Tuhan.
Dan pada mezbah pagi, pada doa pagi, itu seluruh keluarga ngumpul. Kita ada keakraban antar keluarga kita. Semuanya berdoa dengan nama Tuhan. Yang ketiga, kita harus jalan. Dari rumah ke gereja harus jalan. Itulah yang namanya perjalanan hidup, Bapak Ibu. Perjalanan hidup yang seperti itu. Nah, selama kita berjalan, itu kan meninggalkan tapak-tapak, ya Bapak Ibu. Tapaknya itu ada yang kelihatan semua kakinya, ada yang kelihatan hanya jempol ibu jarinya saja, yang lainnya semua orang nggak sama. Itulah hidup, Bapak Ibu sekalian. Hidup nggak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Perjalanan itulah yang luar biasa, yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu. Tinggal kita meninggalkan yang mana, apa yang telah kita lakukan. Nah, setelah sampai ke gereja, itulah bait Allah. Kita menghadap Tuhan. Berarti sudah selesai. Itulah perjalanan. Dan tidak hanya begitu, Bapak Ibu sekalian. Perjalanan yang luar biasa ini terjadi pada kami atas doa istri. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya bisa seperti ini, itu pun berkat doa istri yang luar biasa. Di mana-mana dia berdoa. Di perkumpulan doa dia berdoa. Semuanya hanya untuk saya. Dan istri saya sudah bisa menyelamatkan saya. Sehingga pada hari ini keluarga kami bahagia. Karena setelah kami terima Yesus, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan luar biasa. Kita tidak pernah bertengkar. Damai sejahtera. Tuhan luar biasa karena Tuhan hidup Bapak Ibu. Dan saya terima Yesus. Itu bukan anjuran dari saya. 100% murni karena saya panggilan Tuhan. Dan memang Bapak Ibu sekalian, pada saat saya ketemu Yesus, dan ketemu itu tidak hanya sekali Bapak Ibu. Sampai suatu saat kita berselisih pendapat sama istri pun langsung ditegur sama beliau. Jadi suami tidak boleh seperti itu. Suami itu harus mendengar. Suami itu sebagai imam, sebagai sumber harus mendengar, harus menghormati. Lah, disitulah luar biasanya Tuhan Bapak Ibu. Karena kami percaya, saya percaya Tuhan Allah hidup. Dan kami baru sadar bahwa apa yang dikatakan pertama kali ke saya adalah firman, itu betul. Ikutlah aku, kamu akan saya selamatkan. Dan saya baru tahu di Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari situ saya belajar terus sampai hari ini, karena terus terang saya secara iman saya masih bayi. Walaupun saya sudah tua, sudah kakek. Tapi iman saya, kami mengikut Yesus itu belum ada 2 tahun. Untuk itu saya harus banyak belajar dari orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya Bapak Ibu, saya menghimbau kepada orang percaya. Inilah saya yang pada mulanya luar biasa menentang keberadaan Tuhan. Dan saya bertekuk lutut hanya gara-gara Matius 22 ayatnya yang ke-39. Dan sampai hari ini kita mencontoh apa yang dilakukan Tuhan. Karena kasih yang luar biasa itu, kami bisa mengasihi sesama kita. Berkat Tuhan,
kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sama istri boleh menjadi contoh di keluarga kami, boleh menjadi cermin untuk keluarga kami. Dan kami memang banyak orang-orang yang kepercayaan dulu, yang dulu saya percayai untuk sharing pada kami. Untuk berbagi, kenapa saya bisa terima Yesus. Memang luar biasa, saya nggak bisa membayangkan Bapak Ibu. Kok bisa saya terima Yesus? Itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing kami, dan apa yang kami alami itu betul-betul terjadi pada diri kami. Kenapa saya menyebut kami? Karena kami berdua itu selalu bersama-sama kemanapun kami pergi. Terima kasih. Salam, saya kembalikan ke Pak Yusuf. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Inilah tanah gereja kami yang sudah sekitar hampir 4 bulan ya, 3 bulan lebih tidak diapa-apain oleh karena ada gugatan. Namun kami percaya bahwa saat ini kami sudah memiliki hak untuk kembali membangun karena telah memegang surat dari Kementerian Pertanahan Republik Indonesia. Nah, ini rencana kami sudah melakukan pembersihan. Jadi ini saudara-saudara rencana ya memang agak sedikit kelihatan berlobang ya. Karena tanah tapi tidak apa-apa, karena ini akibat dari menyusut tanah, karena ini tanah timbun. Jadi tanah ini menyusut ya. Tapi cukup keras, sudah cukup keras. Ini lubang pondasinya saudara-saudara ya. Ini lubang tiang-tiang utamanya yang sudah selesai digali. Ya, jadi ada 22 tiang utama itu sudah selesai dirakit, sudah besinya sudah selesai, tinggal taruh dan dicor. Tapi karena ada gugatan kemarin, jadi belum bisa. Namun sepertinya kita sudah akan mulai karena gugatannya juga tidak bisa membuktikan keberadaan kepemilikan ya. Jadi mereka hanya hoax saja. Dan kita sudah memegang surat Kementerian Pertanahan Republik Indonesia. Jadi kami akan segera memulaikan pembangunan gedung gereja serta pusat pelayanan penginjilan di tempat ini. Ya, kami mohon doa saudara, doa restu, dan setiap bantuan Bapak Ibu, saudara-saudari. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Jadi ini sampai sini batasnya. Ini batasnya. Ya, ini wah, awalnya dia berair seperti ini saudara-saudara ya. Ya, berawal ini awalnya dulu. Tapi airnya lebih tinggi dulu. Namun sudah bisa dipondasi. Ya. Inilah gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi dari arah sini, dari sini sampai ke sana, ya ke jalan, itu jalan raya. Jalan itu terhubung ke mall terbesar di Manado. Ya, jalan itu terhubung ke mall terbesar di Manado. Di ujung jalan itu ke arah barat itu menuju
mall terbesar di Manado. Dan itu di balik-balik pohon sana itu kurang lebih 1,5 kilo itu Bandara Samratulangi, ya, Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Nah, inilah tanah ya, kita ini kurang lebih panjangnya dari sini itu sekitar 45 meter dan lebarnya 20 meter. Jadi 45 kali 20. Yon. Terumpu itu paras. Iya. Ini sebenarnya sudah siap untuk dipasang tiang-tiang, saudara-saudara, namun karena ada gangguan, ya. Namun para mereka yang menggugat tanah ini tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, alias tidak ada sertifikat. Ya, mereka hanya mengklaim menggugat, tapi tidak memiliki sertifikat, hanya atas dasar klaim-klaim sepihak. Dan kami sudah memiliki surat dari Kementerian Pertanahan Republik Indonesia. Ya, begitu ya. Jadi kami akan segera membangun. Doa, dukungan doa, dana dari saudara kami harapkan, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan ini. Kami berdoa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Teruslah terhubung bersama kami dalam doa dan pelayanan kami. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membagikan tayangan ini, subscribe, komen, like, dan biarlah kita semua memberkati channel ini, supaya channel ini terus berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Amin.